permintaan sadulur-sadulur Pakuan, saya akan mengisi acara ini, namun saya tidak bisa lama karena di depan saya itu ada beberapa cantrik yang datang dari luar kota menunggu untuk pelimpahan AGG. Jadi mohon maaf kalau saya nanti tidak bisa mengisi acara terlalu lama, namun setidaknya saya bisa ikut memperingati Hari Keris Sedunia yang kebetulan dirayakan pada tanggal 25 November ini. Matur nuwun juga kepada saudara kita dari Paguyuban Jayakarta yang telah antusias untuk menyelenggarakan acara budaya memperingati Hari Keris pada tanggal 25 November ini. Saya mungkin tidak akan membahas secara mendetail karena waktu juga tidak mencukupi. Saya mungkin hanya akan memberikan satu sumbangan pemikiran, sumbangan keping-keping pengetahuan dari Jawa kuno yang mungkin bisa menyumbang untuk kita semua di sini menambah sedikit pengetahuan kita terkait apa yang dimaksud dengan keris itu sendiri. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas, keris dalam pandangan Jawa Dipa atau Jawa asli adalah murni benda yang bebas dari unsur makhluk lain. Artinya keris ini sebenarnya memang seutuhnya adalah benda yang tidak ada kaitannya dengan makhluk lain. Kalaupun dalam beberapa kasus keris-keris tersebut dianggap memiliki keampuhan, tentunya bukan kerisnya yang mendatangkan keampuhan tersebut, melainkan manusia, sang pemilik keris yang sebenarnya memiliki keampuhan. Artinya keris ini sekedar media untuk membuka tangkup keajaiban yang ada di dalam diri sang pemilik. Pemahaman ini sudah seringkali kita bahas, sudah pula seringkali kita paparkan, tandaskan agar supaya cantrik Patembayan Jawa Dipa khususnya bisa memandang keris sesuai dengan fitrahnya. Kalau kita meminjam
kata fitrah. Artinya keris hanyalah tetap sekedar benda, keris hanyalah tetap sebagai piranti, keris hanyalah tetap sebagai seonggok besi. Kalau mau dirawat bisa, mau dibuang juga bisa, mau dipatahkan juga bisa. Cuman bagi kita sebagai anak turun Jawa sudah sepatutnya, bahkan wajib untuk nguri-nguri dan meluhurkan keris. Bagi kita, keris itu bukan benda yang menakutkan, bukan benda yang angker, bukan benda yang wingit, tetapi keris adalah sebuah keindahan yang kebetulan bisa menjadi piranti membuka tangkup keajaiban di dalam diri. Pemahaman ini yang hendak terus kita gaungkan sehingga generasi muda sekarang tidak ketakutan untuk untuk memiliki keris, tidak ketakutan untuk menimang-nimang keris, tidak selalu berpikiran negatif ketika seseorang membawa keris, tidak selalu berpikiran negatif ketika seseorang banyak memiliki koleksi keris. Keris adalah benda biasa, sama seperti benda-benda lain yang kita miliki. Cuma yang membedakan sekali lagi, keris bisa difungsikan untuk membuka tangkup keajaiban di dalam diri sang pemilik. Sehingga sekali lagi, kalau toh seseorang memiliki satu keris dan muncul keajaiban di kemudian hari, itu artinya bukan kerisnya yang sakti, tetapi sang pemilik keris yang sebenarnya sakti. Ini perlu digarisbawahi dan perlu ditandaskan agar keris ini tidak lagi disirii, tidak lagi dipandang sebagai produk dari demit, tidak lagi dipandang sebagai produk dari bangsa-bangsa halus, dan sekaligus tidak dipandang setiap keris pasti memiliki apa yang dinamakan khotam. Konsen Patembayan ada di sana. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita mau meneliti keris itu sendiri, sebenarnya keris itu memuat banyak sekali pesan-pesan dari leluhur kita. Keris, kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya memiliki 3 bagian penting. Sebagaimana 3 bagian penting tubuh manusia. Bagian pertama yang terpenting dari tubuh manusia adalah badan penyebab atau ruh.
adalah badan halus atau jiwa. Dan yang ketiga adalah badan kasar atau raga. Tanpa adanya badan penyebab, tanpa adanya badan halus, tanpa adanya badan raga, maka tidak bisa disebut sebagai manusia. Kalau hilang badan raganya, yang tersisa badan jiwa dihidupi oleh badan penyebab, itu namanya roh gentayangan. Manakala hilang jiwanya, hilang raganya, yang tersisa adalah badan penyebab, maka disebut telah mencapai kesempurnaan. Artinya, yang hanya memiliki badan penyebab dan jiwa saja, tidak memiliki raga, tidak bisa disebut manusia. Artinya pula, kalau hanya memiliki badan penyebab saja, tidak memiliki badan jiwa dan badan raga, juga tidak bisa disebut manusia. Bisa disebut manusia manakala badan penyebab, badan jiwa, dan badan raga ada menyatu dalam satu keberadaan. Ini syarat disebut sebagai manusia. Demikian pula dengan keris. Badan raga dari keris adalah warangka keris. Badan jiwa dari keris adalah bilah keris. Adapun badan penyebab atau ruh dari keris adalah angsar yang ditimbulkan dari gurat pamor dan dari vibrasi besi sebagai bahan pembuat keris. Kalau cuma ada angsar saja, tidak ada bilah dan tidak ada warangka, maka tidak sah disebut keris. Kalau ada angsar saja dan ada bilah keris, masih bisa disebut keris, tapi tidak memiliki sandangan jangkep. Maka yang disebut keris semestinya memiliki angsar, memiliki bilah, dan memiliki warangka. Sehingga demikian, tiga kesatuan itu menyatu, maka bisa disebut sebagai keris. Itu artinya sebenarnya keris adalah perlambang dari diri manusia. Itu artinya keris adalah simbolisasi dari diri manusia. Badan penyebab atau ruh diwujudkan dalam angsar keris. Badan jiwa atau badan halus manusia diwujudkan dalam bilah keris. Badan raga atau jasad fisik manusia diwujudkan dalam warangka keris. Filosofinya ada di sana. Untuk badan halus atau angsar keris, maka kita sedikit kesulitan untuk bisa meneliti keberadaannya, karena ruh atau badan penyebab ini selain tidak kasat mata, konon juga sangat abstrak.
Ini sama saja dengan angsar keris. Walaupun banyak keris dimiliki, tentunya angsar dari setiap keris tidak dengan mudah bisa dilihat. Angsar dari keris hanya bisa dirasakan efeknya. Begitu juga dengan ruh. Ruh itu abstrak, tidak bisa dilihat, tetapi bukan berarti tidak ada. Karena efek dari ruh, kita bisa bernafas, kita bisa berkata-kata, kita bisa beraktivitas selayaknya makhluk yang hidup. Walaupun angsar itu tidak kelihatan, tetapi efeknya ada. Walaupun ruh manusia itu tidak kelihatan, tetapi aktivitasnya ada. Adapun bilah keris bisa disepadankan dengan jiwa manusia. Ini saya mengambil contoh satu keris. Agak tidak kelihatan. Tapi bagi Anda yang sering memegang keris pasti bisa meraba-raba. Bilah keris ini adalah lambang dari jiwa manusia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan seringkali kita wedarkan, jiwa manusia itu terdiri dari gabungan 4 unsur. Yang pertama adalah kesadaran. Yang kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah pikiran. Yang keempat adalah ingatan. Keempat unsur ini yang sering kita sebut sebagai sadulur papat. Leluhur kita melambangkan jiwa kita, berikut unsur-unsurnya ada dalam sebilah keris. Di dalam ukiran ini atau gagang ini menancap besi. Besi ini sebenarnya menyatu dengan bilah di sini, dibatasi oleh gonjo. Besi ini melambangkan kesadaran. Besi berasal dari kata peksi atau burung. Burung itu tempatnya tidak menapak tanah. Burung itu tempatnya ada di angkasa. Burung itu tempatnya mengawang-awang. Demikian juga kesadaran sebenarnya sumbernya dari yang suwung, yang berada di awang-awang, sebagaimana burung. Sehingga besi yang menancap di ukiran keris ini adalah lambang kesadaran.
Kesadaran selalu memberikan daya kesadarannya kepada seluruh bilah keris. Kesadaran kalau di dalam diri manusia disebut sebagai kakang kawah. Selanjutnya Anda bisa melihat ada gonjo di sini. Di bawah pesi ini ada gonjo. Ini enggak jelas gitu. Tapi jenengannya biasa pegang keris pasti sudah paham. Ini ada gonjo. Satu. Mohon maaf lepas. Yang di meja gonjonya gitu boleh nimbali. Boleh ya yang ini ya. Nimbali ya, Pak. Yang ujung ya. Belum saya buka. Nah, yang tahu gonjo bukan ganjal ya. Bukannya gonjo. Ganjal. Ini Ini gonjo yang kaki. kita soalnya Ini yang di bawah. Videonya nggak kelihatan di sini ya. Iya. Tes 1, 2, 3. Untuk ajar. Gak apa-apa sih. Tes 1, 2, 3. Ya, kencang. Oke, kita lanjutkan. Suara saya jelas nggih? Jelas ajar. Ini ada Orang faktual dimasukin langsung. ini ada yang disebut sebagai gonjo. Gonjo ini adalah lambang dari perasaan. Atau kalau dalam diri manusia disebut sadulur getih. Dan perasaan ini seringkali mengganggu kesadaran. Sehingga oleh leluhur kita diwujudkan dalam gonjo. Gonjo itu ganjel. Ganjel besi. Mengganjal kesadaran. Sehingga kesadaran yang murni terganjal. Tidak menyatu dengan bilah yang ada di atas, yang ada di sorsoran keris. Anda lihat ada yang runcing di sebelah sini. Ini namanya kembang kacang atau sekar kacang. Dalam bahasa Kawi, kacang itu disebut hiung. H-Y-U-N-G, hiung. Perubahan mirip-mirip dengan kata hiang. Sekar kacang ini melambangkan adi ari-ari dalam diri manusia atau pikiran. Pikiran itu sebenarnya adalah bersumber dari keilahian. Pikiran itu sebenarnya sangat jernih, sangat tajam,
dan sangat murni ketika masih dalam kondisi ilahi. Tetapi ketika sudah terjerat oleh moyo atau terjerat oleh hijab, maka pikiran yang ilahi berubah menjadi pikiran yang liar. Yang semula hiang menjadi hiung. Hiung dalam bahasa Kawi artinya kacang. Sekar kacang atau sekar hiung. Sekar kacang ini melambangkan pikiran atau adi ari-ari. Selanjutnya, mana bagian yang melambangkan sadulur puser? Mana yang melambangkan ingatan manusia? Yang melambangkan ingatan manusia adalah bagian bilah seutuhnya. Sehingga banyak sekali dapur keris dengan bilah yang berbeda-beda, itu melambangkan kapasitas dan kualitas ingatan kita. Kapasitas dan kualitas sadulur puser kita. Kapasitas dan kualitas sadulur puser kita itu yang membentuk kepribadian kita. Bentuk dari dapur keris yang berbeda-beda terletak berada di bilahnya. Berbeda rijikan, berbeda namanya. Bertambah rijikan, berbeda pula namanya. Berkurang rijikan, berbeda juga namanya. Sehingga bilah keris ini sebenarnya melambangkan manusia per individu. Nama-nama dapur keris yang konon ada lebih dari 200 dapur itu melambangkan sadulur puser, sadulur adi ari-ari, sadulur getih, sadulur kakang kawah manusia. Dulur kita dengan sangat apik mensimbolkan pribadi manusia di dalam sebilah keris. Ini bilah mulai besi, gonjo, sekar kacang, sampai wilahan sorsoran, seluruhnya melambangkan jiwa manusia. Adapun warangka keris melambangkan raga manusia. Oleh karenanya seringkali leluhur kita mengatakan, menyarankan, menasihatkan kalau memiliki sebuah keris yang sudah menggambarkan kepribadianmu, maka kudu den rukti. Artinya sebenarnya ngrukteni keris uga ngrukteni diri pribadine.
merawat keris sebagai lambang pribadi seorang manusia, sang pemilik, juga harus ngerukti merawat diri pribadi sang pemilik atau manusia itu sendiri. Maka kadangkala zaman dulu empu itu kalau menerima pesanan keris tidak sembarangan. Para empu pasti akan menanyakan hari kelahiran kita. Para empu pasti akan menanyakan wuku kita. Semuanya akan diselidiki oleh sang empu. Kemudian sang empu akan memutuskan membuatkan keris sesuai dengan karakter sang pemilik. Keris yang sesuai dengan karakter sang pemilik seperti ini patut untuk dirukti melebihi keris-keris koleksi kita yang lain. Yang menjadi masalah pada masa sekarang, para empu seperti itu sudah jarang kita temui. Saya masih mendengar ada satu empu di Jogja, namanya Empu Sungkowo Harumbrojo. Beliau itu kalau menerima pesanan keris pasti akan meminta data-data sang pemilik, data-data kelahiran, wetonnya, termasuk wukunya. Untuk kemudian sang empu yang akan memilihkan dapur yang cocok bagi sang pemilik. Bukan kita yang ngeyel dimintakan dapur tertentu, kita pasrah bongkokan kepada sang empu untuk membuatkan keris dengan dapur sesuai karakter kita. Karena dapur keris akan melambangkan kepribadian sang pemilik. Anda yang banyak mengkoleksi keris, saya juga ragu Anda memiliki satu dapur keris yang mewakili kepribadian Anda. Oleh karenanya, karena pada masa sekarang para empu ini sudah jarang ditemui, nanti kalau Anda punya rezeki lebih, bolehlah memesan dapur keris yang sesuai dengan karakter kepribadian Anda. Dan keris tersebut harus Anda rukti melebihi keris-keris lain yang Anda koleksi. Itu pula mengapa para leluhur kita seringkali mencontohkan ketika ngunus keris harus hati-hati, harus diberikan penghormatan, karena sejatinya keris itu lambang dari diri manusia. Sebagai gabungan dari ruh, jiwa, dan jasad. Angsar keris adalah ruh, bilah keris adalah jiwa, warangka keris adalah jasad. Gabungan ketiga itu maka lengkap disebut keris. Gabungan dari ketiga itu maka bisa disebut ruh, jiwa, dan jasad. Ketiganya menyatu, maka patut disebut manusia. Dan kita patut bersyukur karena eksistensi keris sudah diakui oleh dunia, sehingga
karena pengakuan tersebut, maka seharusnya kita semakin giat untuk mengangkat keberadaan keris leluhur, dan tentunya dengan pengertian, pemahaman, pemaknaan yang benar. Bukan hanya sekedar keris, bukan hanya sekedar keris dimaknai sebagai benda mistik yang ditempati kodam, yang diberi minyak mistik, sehingga malah membuat bilah keris rusak. Saya seringkali mendapatkan keris di daerah Jawa Barat dengan bilah yang tebal ditutupi oleh minyak misik, sehingga ricikannya pun menjadi tidak terlihat. Praktek-praktek seperti ini tentunya kurang benar, karena para pemilik keris hanya memikirkan hal-hal mistik dan menganggap khodam yang ada di dalam keris menyukai bau minyak misik, menyenangi bau minyak misik, dan mereka selalu mengoleskan minyak misik yang kental sehingga menutupi bilah, bahkan bisa membuat karat, dan bahkan bisa merusak pamor dari bilah keris sendiri. Dengan pengertian yang benar, dengan pemahaman yang benar, maka saya yakin keris ini akan semakin berkembang dan dicintai oleh generasi muda. Namun manakala keris masih dianggap benda yang ditempati khodam, keris adalah buatan setan, keris hanya dimiliki oleh dukun, keris hanya untuk sakti-saktian, sang pemilik tidak paham pamornya apa, dapurnya apa, tangguhnya apa. Yang penting keris sakti dikasih minyak misik, maka keris saya pastikan akan dijauhi oleh generasi muda. Oleh karenanya saya sangat bergembira sekali ketika ada paguyuban keris Jayakarta yang berkenan untuk mengadakan acara Zoom pada sore hari ini. Saya juga antusias untuk mengisinya, walaupun tidak mungkin akan berlama-lama, untuk sekedar memberikan masukan, pemikiran, pemahaman keris dari sisi Jawa kuno. Sekali lagi, Jawa kuno tidak mengenal khodam. Kalaupun ada daya-daya ajaib dari keris, seringkali disebut angsar. Ketika zaman Siwa Buddha masuk, angsar ini disebut yoni, sehingga Anda jangan heran kalau di beberapa daerah pelosok pedesaan masih sering menyebut apakah keris itu ada yoninya. Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, sebutannya sudah berubah, apakah keris ada khodamnya. Ada yang ngeyel khodam sama yoni sama, beda. Khodam sama angsar sama, beda. Angsar itu hanya sekedar energi yang tidak memiliki kesadaran individual. Khodam itu makhluk halus yang memiliki kesadaran individual. Jadi jangan disamakan antara khodam dengan angsar.
Kalau seturut pemahaman Jawa kuno, keris memang memiliki angsar. Tetapi kalau seturut pemahaman Jawa baru, maka keris disalahpahami memiliki khotab. Sudah 45 menit saya mengisi. Saya juga masih ada tanggung jawab di sini. Ada pelimpahan Aji Kumbolo Geni yang belum selesai. Sehingga saya kira saya sudahi sumbang sih pengetahuan yang tidak seberapa, dan saya ucapkan selamat Hari Keris 25 November pada tahun 2023 ini. Selanjutnya saya mohon undur diri untuk menuntaskan kewajiban saya melakukan pelimpahan Aji Kumbolo Geni. Mungkin nanti waktunya akan mundur sampai jam 10 malam. Matur nuwun sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sumbangsih pengetahuan yang tidak seberapa. Semoga Woronugroho Sang Hyang Urip dan para leluhur menaungi kita semua, dan semoga sadulur-sadulur dari Paguyuban Jayakarta tidak kapok untuk bekerja sama dengan Pak Tembayan Jodipo mengadakan event keris di waktu selanjutnya. Matur nuwun, saya mohon pamit undur diri. Sarwo Hayu. Satu hayu.